Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati teman-teman media yang hadir pada sore hari ini di Kejaksaan Negeri Alor. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman Kasih. Sore hari ini saya didampingi oleh Pak Kasibitsus, Pak Kasintel, dan Pak Kasidadun. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul di Kejaksaan Negeri Alor ini dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman media semua, pada sore hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan penanganan perkara DAK di Dinas Pendidikan Kabupaten Alor tahun 2019. Yang pertama, bahwasanya kita telah mendengar putusan pra peradilan oleh Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kalabahi yang pada pokoknya menolak seluruh permohonan pra peradilan dari pemohon atau tersangka. Bahwa adapun yang menjadi pokok permohonan pemohon melalui penasihat hukumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak sahnya penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Alor karena tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan. Yang kedua, tidak sahnya penetapan tersangka. Yang ketiga, tidak sahnya penahanan tersangka. Yang keempat, tidak sahnya penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Alor. Satu, bahwasanya dalam putusan pra peradilan tersebut menyatakan penetapan tersangka dan penahanan tersangka telah sah menurut hukum, di mana telah cukup bukti atau minimal 2 alat bukti yang sah untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka sesuai alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat yang telah ditemukan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Alor. Yang kedua, bahwa dapat kami tanggapi isu yang beredar terkait kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten Alor dalam melakukan penghitungan kerugian negara. Bahwasanya berdasarkan penjelasan atas susunan lengkap pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yang dimaksud secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Berdasarkan pasal 20 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintah yang berbunyi, jika pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan. Dari bunyi pasal tersebut dapat dipahami bahwa APIP, aparat pengawasan intern pemerintah, termasuk di dalamnya Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan BPKP maupun Inspektorat Jenderal, Inspektorat Utama maupun inspektorat-inspektorat pada pemerintah daerah juga memiliki kewenangan dalam menghitung kerugian negara atau kerugian keuangan negara. Tiga, bahwa kemudian terkait kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan dapat kami jelaskan dalam sudut pandang internasional ya, yang disepakati secara aklamasi oleh anggota PBB
termasuk Indonesia. Jaksa juga berwenang untuk menyidik. Dalam butir 11, peran jaksa bukan hanya menuntut, tetapi juga investigasi dan supervisi. Beginilah bunyi ketentuan dalam pedoman peranan jaksa yang sudah disepakati negara-negara anggota PBB itu. Yang keempat, bahwa kami menghargai setiap upaya-upaya hukum yang diajukan oleh kuasa hukum atau penasihat hukum tersangka. Namun kami ingatkan bahwa jika ada orang-orang yang berniat dengan sengaja menghalang-halangi penyidikan secara langsung maupun tidak langsung, dapat dipidana berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun, dan atau denda paling sedikit 150 juta dan paling banyak 600 juta. 5. Bahwa dengan tolak ukur bahwasanya tindak pidana korupsi bersifat tindak pidana yang luar biasa, extraordinary crime, karena bersifat sistemik, endemik, yang berdampak sangat luas, yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas, sehingga penindakannya perlu upaya komprehensif, extraordinary measure, sejalan dengan petunjuk teknis pola penanganan perkara tindak pidana khusus yang berkualitas oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Mungkin perlu kita buka sesi tanya jawab atau cukup? Cukup ya? Oke. Saya kira gitu teman-teman sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Cukup, Om? Oke.